Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Nai Ramadhani dengan NPM 231506125 dari kelompok 1A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian yang saya pilih, yaitu yang pertama synchronous counter up dan asynchronous counter up. Di sini sebelum saya menjelaskan dua rangkaian tersebut, saya akan menjelaskan apa itu counter. Counter merupakan rangkaian logika sekuensial yang berubah secara bertahap melalui deretan keadaan ataupun disebut state yang berbeda ketika digerakkan oleh deretan pulsa input. Berdasarkan arahnya, counter itu terbagi menjadi dua, yaitu counter up dan counter down. Pada counter up, perhitungan dimulai dari nilai yang paling kecil hingga ke paling besar, dan counter down itu perhitungannya dimulai dari yang terbesar hingga ke terkecil. Selanjutnya, berdasarkan pemicunya, counter itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sinkronus dan yang kedua asinkronus. Pada sinkronus counter, pemicuan flip-flop dilakukan dengan serentak dan dipicu oleh hanya satu sumber clock sehingga susunan flip-flopnya paralel. Sedangkan asynchronous counter minimal ada salah satu flip-flop yang clocknya dipicu oleh keluaran flip-flop lain atau dari sumber clock lain, sehingga flip-flop tersusun secara seri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rangkaian synchronous counter up. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai rangkaian synchronous counter up. Di sini ada satu logic state yang digunakan untuk mengatur perubahan pada nilai output. Logic state di sini adalah sebagai pengganti clock yang apabila nilainya 1 itu high, kalau 0 itu berarti low. Selanjutnya ada 4 JK flip-flop yang tersusun secara paralel, yaitu U1A, U1B, U2A, dan U2B. Selanjutnya ada dua gerbang N, yaitu U3 dan U4, dan yang terakhir ada 4 logic probe ABCD yang digunakan untuk menampilkan output. Di sini saya akan memasukkan inputan di clock sekaligus menjelaskan cara kerja rangkaian ini. Yang pertama, kita masukkan satu pulse terlebih dahulu. Nah, di sini 4 flip-flop ini terhubung dengan clock. Yang pertama, output dari flip-flop U1A ini digunakan sebagai input U3N dan juga inputan untuk flip-flop selanjutnya, yaitu U1B, yang menghasilkan output pertama, yaitu 1, yang direpresentasikan sebagai bilangan biner dari desimal 1, yaitu 0001. Selanjutnya, output dari flip-flop kedua, yaitu U1B, digunakan untuk sebagai inputan selanjutnya gerbang N U3 yang akan menghasilkan output kedua, yaitu 1, yang output ini merepresentasikan bilangan biner dari desimal 2, yaitu 0010. Selanjutnya, output dari gerbang U3N itu dipakai untuk inputan ke flip-flop selanjutnya, yaitu U2A, dan juga output dari gerbang NU3 ini digunakan untuk menghasilkan output dari
flip-flop U2A ini digunakan untuk inputan gerbang NU4 yang akan menghasilkan output ketiga. Nah, di sini merepresentasikan bilangan biner yaitu desimal 3. Dan rangkaian ini output di sini akan bisa merepresentasikan bilangan desimal dari 1 sampai 15. Jadi flip-flop U1A yang paling kiri itu menyimpan data yang paling tidak signifikan atau LSB, sementara flip-flop yang paling kanan atau U2B itu menyimpan data yang paling signifikan, MSB. Ini berarti output A berubah setiap satu pulsa clock, output B berubah setiap 2 pulsa clock, output C berubah setiap 4 pulsa clock, dan yang terakhir output D berubah setiap 8 pulsa clock. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rangkaian asinkronus counter up. Berbeda dengan sinkronus counter up, di sinkronus sendiri itu nilai high-nya bernilai 0, kalau di asinkronus ini high-nya bernilai 1. Di sini ada satu logic state yang sebagai pengganti clock yang digunakan untuk mengubah nilai outputnya sendiri. Lalu ada 4 JK flip-flop yaitu U1A, U1B, U2A, dan U2B. Dan yang terakhir ada 4 logic probe yang digunakan untuk menampilkan output. Di sini saya akan melakukan inputan pertama. Nah, di sini di asinkronus sendiri nilai high-nya itu bernilai 1, yang dimana dia langsung masuk ke inputan J dan K yang menghasilkan output pertama yaitu 1. Dan di sini bilangan biner 0001 ini merepresentasikan bilangan biner yaitu desimal 1. Selanjutnya, kibar dari flip-flop U1A ini digunakan untuk input flip-flop selanjutnya yaitu U1B yang menghasilkan output kedua yaitu 1, dan hasil output ini merepresentasikan bilangan desimal 2 yaitu 0010. Dan rangkaian ini bisa menghasilkan bilangan biner dari 1 sampai 15 dengan alur yang seperti saya coba tadi sampai ke bilangan desimal 15. Sekian dari penjelasan saya mengenai rangkaian sinkronus counter up dan rangkaian asinkronus counter up. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.